diarahkan pada perubahan RUU Cipta. Sehingga kalau kita kilas balik, semula kami merencanakan tema utama dari FGK pendidikan ini adalah membangun warga negara unggul, warga negara Indonesia unggul sebagai jadi kalau selama ini membangun SDM, kami sekarang agak merubah terminologinya, yaitu membangun warga negara unggul. Dari tema utama itu kemudian dibagi dalam 6 subsistem, subtema. Yang pertama adalah rumusan dari warga negara Indonesia unggul itu seperti apa. Kedua, masuk ke masalah subsistem kurikulum. Ketiga, subsistem guru dan dosen, kemampuan guru dan dosen. Yang keempat, masuk ke tata kelola pendidikan. Dan kelima, tentunya mengenai ekosistem lain. Namun dalam perjalanan setelah kami mengadakan 5 FDK, kami sampai pada satu konsep bahwa yang namanya sistem pendidikan, kurikulum pendidikan kita hendaknya mencakup, kita sebutnya trimatra, yaitu pendidikan logika, kedua pendidikan etika, dan ketiga pendidikan kewarganegaraan. Sehingga dengan demikian kita bisa kilas balik, kita review kembali mata pelajaran yang berkembang dalam kurikulum selama ini dan setelah reformasi, maka kami sampai pada nanti saran kebijakan yang bagaimana dari diskusi. Nah, sedianya ini akan dalam FDK ini dilakukan sampai dengan Desember 2020 melalui 16 kali FDK. Tapi karena keperluan untuk kita bisa memberikan masukan, maka di hari ini kita manfaatkan dengan mendiskusikan mengenai apa yang sudah dilakukan, yaitu mengenai rumusan warga negara unggul, kedua mengenai kurikulum, dan ketiga mengenai kemampuan guru dan dosen. Kita manfaatkan sehingga kalau bisa dari diskusi ini, walaupun kita tema utamanya adalah pada dua subtema tadi, namun kalau bisa kita juga bisa manfaatkan memproyeksi ke subsistem lain, walaupun tidak terlalu jauh, tapi palingnya kita bisa masukkan lagi. Sehingga dengan demikian tata ruang dan tata duduk dari pembicara kali ini kami agak rubah. Jadi kami ingin menghindarkan kesan formalistik supaya terjadi diskusi yang interaktif. Demikian saja Pak, jadi ini laporan kami mengenai perbedaan FGD hari ini dengan PKN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami memiliki Prof. Hafid, Prof. Laundry, Prof. Mukas, Darman Tias, Pak Sudi, dan moderator kita Mas Anam, hadirin yang marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hari ini diberi kesehatan untuk melanjutkan diskusi kita dalam rangkaian FDK pendidikan yang dilaksanakan bersama Aliansi Kebangsaan ISMB, dan tema utama adalah pendidikan sebagai penjuru membangun warga negara unggul. Saya menghargai kehadiran dan semangat Bapak Ibu, terutama menghadapi keadaan darurat COVID-19 ini, masih bersedia hadir. Dalam beberapa putaran PDK yang lalu, kita telah mencoba mendalami dan mengenali berbagai permasalahan dalam beberapa unsur pendidikan nasional kita, seperti kurikulum, tata kelola, guru, standar nasional pendidikan, dan lain-lain.
Hari ini kita kembali mencoba melakukan refleksi secara lebih menyeluruh terhadap sistem pemerintahan nasional kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk merangsang dan proyek diskusi hari ini, saya sampaikan beberapa catatan dari berbagai diskusi yang telah kita laksanakan terkait permasalahan internal yang masih dihadapi oleh sistem pemerintahan nasional kita. Di antaranya adalah, pertama, harus diakui ada kesenjangan antara definisi pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan desain dan pelaksanaan sistem dengan nasional kita. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar memiliki kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun kenyataan pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita belum sesuai dengan definisi yang kita butuhkan. Amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia sebagai sebuah konsep yang luas justru direduksi dari pendidikan nasional kita hanya pada batasan kognitif dan intelektual saja. Sementara aspek sikap perilaku relatif tertinggalkan. Kurikulum pendidikan kita belum menjawab kebutuhan membentuk manusia sebagai individu hamba Tuhan, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia. Padahal, pendidikan pada akhirnya adalah upaya yang memanusiakan manusia, sehingga pendidikan bertugas membantu anak didik mengembangkan diri, agar pada saatnya bisa memerankan diri secara kooperatif sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan kehidupan di mana dia tinggal, kita sebagai warga negara. Keharmonian dalam mengeksplorasi diri pada tiga peran tersebut harus menjadi titik pincar pendidikan. Pendidikan juga membentuk rekayasa social engineering, sehingga dalam konteks bernegara, pendidikan harus menjadi salah satu pilar dalam menjaga keutuhan NKRI serta dalam memberikan kehidupan bangsa, sebagaimana diamankan dalam pembukaan Undang-Undang 45. Untuk itulah, Aliansi Kebangsaan dan Yayasan Sulu Nusantara Bakti mengusulkan Trimatra sebagai substansi pendidikan dasar dan menengah kita, yaitu etika kebangsaan dan logika. Untuk menghasilkan performance yang optimal pada perannya, setiap individu memerlukan 3 domain, yaitu general skill, kompetensi, specific skill, konten, dan karakter. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan ketiganya harus dikembangkan secara bersama, tidak dipisahkan, dan secara seimbang. Ki Hajar Dewantoro berpesan agar ketiganya tidak dipisah-pisahkan, agar anak dapat tumbuh sempurna. Konsep Ki Hajar yang sangat kompleks ini harus dijabarkan dalam kurikulum dan sosialisasinya agar dapat dipahami oleh seluruh pendidik. Rendahnya efisiensi menyangkut tata kelola pendidikan kaitannya dengan alokasi dana yang sudah disiapkan sesuai dengan amanat undang-undang dengan muatan output pendidikan nasional saat ini. Hal ini disoroti oleh Federasi Serikat Guru Indonesia yang menenggarai adanya paradoks antara semakin besarnya anggaran pendidikan di satu sisi dan semakin merosot pendidikan kita di sisi yang lain. APBN 2018 alokasi pendidikan mencapai 444 triliun dan pada 2020 ini angka meningkat jadi 508 triliun. Namun mutu pendidikan kita masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat antara lain hasil PISA 2018 yang masih menempatkan Indonesia dalam perangkat bawah dalam kemampuan literasi, matematika, dan sains. Di antara penilaian 78 negara, Indonesia berada pada urutan 72. Dengan literasi skor 371, peringkat 72 untuk matematika skor 39, dan ranking 70 skor 39 untuk sains. Tata kelola guru sebagai unsur penting dalam pendidikan nasional juga menyisakan berbagai masalah terkait dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, rekrutmen kompetensi dan peningkatan status dan kesejahteraan
persebaran guru dan lain-lain. Oleh karena itu mendesak kiranya untuk kita membenahi tata kelola guru ini yang mampu melahirkan guru-guru berkualitas sebagai jabatan profesional, apalagi tantangan masa depan dan justru perkembangan zaman terus berubah. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar akibat rendahnya pemerataan kesempatan belajar ini akan berpengaruh bagi kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan. Salah satu peran pemerintah dalam pendidikan adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah, antara strata sosial dan sebagainya. Keberkahan pada yang terbelakang harus diwujudkan dalam pendidikan nasional kita. Pendidikan juga dikendalikan oleh 3 level pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota. Pembagian wewenang dan kewajiban antara ketiganya perlu diperjelas untuk menghindari tumpang tindih dan kesenjangan, karena tidak adanya merasa tak bertanggung jawab, termasuk double accounting dalam biaya pendidikan. Berbagai permasalahan yang saya sampaikan tadi belum memasukkan daftar masalah yang lengkap, karena harus kita gali lebih lanjut dalam diskusi hari ini. Hanya dengan mengenali permasalahan-permasalahan tersebut, kita akan mampu berkontribusi dan membuat roadmap perbaikan nasional kita yang bisa kita sumbangkan. Berbagai permasalahan tersebut tentu kemudian harus dijawab oleh pendidikan kita, karena pendidikan akan menentukan masa depan dan kemajuan peradaban bangsa. Kita semua tentu sepakat bahwa nasib bangsa ini di masa depan sangat tergantung pada kontribusi pendidikannya. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional mengemban misi atau amanah masa depan bangsanya. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak Daud Yusuf, pokok pendidikan nasional kita, bahwa sistem nasional dituntut untuk mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam suasana perubahan yang tidak pasti, agar generasi-generasi yang mendatang tidak menjadi mangsa dari proses yang masih tidak ketemu di dalam mereka di kemudian. Jangan menanti apapun dari masa depan, karena kita sendirilah yang harus dimulai. Dalam konteks menyiapkan masa depan tersebut, ada beberapa pemikiran yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan hari yang kiranya dapat dipertimbangkan, diproyeksikan ke depan dan rangka membenahi sejumlah kita. Antara lain adalah 1. Prinsip pendidikan nasional kita sepatutnya menegaskan kembali peran sistem pendidikan nasional dalam membangun rasa yang kuat bagi perkembangan budaya yang sehat, produktif, yang memuliakan kehidupan, memperkuat kesadaran berbangsa, memperkuat solidaritas nasional, kita menyiapkan generasi muda untuk menyelesaikan tugas dan tantangan masa depan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus kita bangun dan dikembangkan dalam sistem pendidikan integralistik, humanistik, pragmatik, serta belajar kuat pada budaya dan nilai-nilai pendidikan kita. Kedua, meskipun pendidikan merupakan investasi dalam menghadapi tantangan masa depan, pendidikan nasional kita harus tetap belajar kuat pada bangsanya sendiri, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut hemat saya, pendidikan yang tidak didasar oleh budaya akan menghasilkan generasi yang tergabung dari budaya bangsa sendiri. Pendidikan merupakan proses panjang yang bersifat irreversible, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan memikirkan perkembangan iptek yang panjang. Kehati-hatian harus diperlukan karena kekeliruan dalam mendesain pendidikan atau mengambil kebijakan dapat berakhir pada sebuah generasi. Banyak studi terkait dengan kemampuan masa depan yang harus dibangun. Dan jika dirangkum menjadi 2, yaitu problem solving collectively yang berujung pada dari personal skill, dan living together harmony yang berujung pada social skill, adalah menjadi keniscayaan 2 kemampuan utama tersebut harus diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan kita. Pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan zaman berlandaskan paradigma Pancasila, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan manusia pembelajar hidup yang berkarakter, kreatif, dengan kemampuan pengurusan atau tata dan kepemimpinan dalam rangka mengupayakan kebaikan hidup bersama. Untuk itu, proses pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas berbasis keragaman kecerdasan, misalnya dengan panduan kompas nilai
dapat menjaga keselamatan keistimewaan pribadi dalam tertib kosmos dan harmoni dunia. Pendidikan masa depan sepatutnya tidak hanya berkutat pada pengajaran teori, tapi perlu memperkuat pengajaran nilai. Kalau pepatah mengatakan, di atas kelompok teori kita membangun suatu masa, kultur, di atas kelompok nilai kita membangun budaya. Indonesia adalah negara yang heterogeneous sangat tinggi. Oleh karena itu, perasa satu sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 harus dimaknai secara ya. Pola one fit for all perlu dimaknai. Perlu aspek mana yang diterapkan dan aspek mana yang tidak mungkin diterapkan. Sebagai gambaran, kurikulum SD SMP yang diterapkan bagi anak-anak Papua yang kemungkinan besar akan bertani tidak harus tetap berguna dengan menempuh dengan yang ditempuh oleh anak-anak di Jakarta yang kemungkinan besar akan kuliah bekerja di bidang industri. Dalam era disrupsi dengan penuh lompatan sustainability, diperlukan pendidikan yang fleksibel dengan memberikan peluang setiap anak didik mengembangkan potensinya. Prinsip semua anak adalah bintang, sehingga diperlukan proses pendidikan yang memfasilitasi sehingga mereka dapat tumbuh berkembang secara sempurna. Oleh karena itu, struktur pendidikan baik vertikal maupun horizontal harus dirancang fleksibel agar anak didik dimungkinkan untuk beliau pindah dari satu jalur ke jalur lainnya sesuai dengan minat dan capaian belajarnya. Demikianlah beberapa pemikiran saya dan catatan saya kiranya bermanfaat untuk mengantarkan diskusi kita hari ini sebagai forum terbatas dan mengantar seputar pikiran dan urun gagasan sehingga memperkaya perspektif pilihan-pilihan solusi bagi masukan perbaikan nasional kita. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sekaligus selama ini yang terjadi itu adalah kadang-kala kebijakan publik itu berbeda dengan nalar publik. Nah, mudah-mudahan yang kita akan susun ini tentunya juga kita tidak sendiri, gitu kan? Kebetulan tidak hadir Mas Nanang, itu juga dari Indonesia nanti akan juga bergabung sebenarnya di sini, kemudian dari Insya Allah dari DPR juga. Jadi inilah kita gotong royong. Jadi gotong royong untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau pada saat aliansi kebangsaan kemarin itu ada katanya Battle of Sovereignty, perang di kedaulatan, kita udah kalah. Battle of Constitution, ya ujungnya 4 amandemen, kita lagi berjuang kembali. Nah, ini Battle of Legislation, salah satunya undang-undang Tiknas. Jadi kita harus rebound ya, apa namanya ini. Jadi itulah maksud pertemuan kali ini. Tentu dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yayasan Suluh, Aliansi Kebangsaan dan FKPPI sebenarnya sudah mengajukan usulan 3 ya. Pertama adalah salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia itu membentuk warga negara unggul, itu yang terpampang di poster. Jadi bukan hanya sumber daya manusia unggul, bukan individu unggul, tetapi warga negara unggul. Karena warga negara itu berbeda dengan penduduk. Penduduk itu dia tidak punya kaitan dengan tanah tempat dipijak. Orang asing pun bisa menjadi penduduk. Kalau warga negara itu adalah betul-betul melekat. Dan tugas utama pendidikan itu adalah membentuk warga negara. Itulah makanya disebut penjuru. Oh, ada itu. Oh ya, pendidikan sebagai penjuru. Nah, itulah keluar kata-kata itu seperti itu. Yang kedua, ini yang nanti juga menarik, pendidikan itu bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan dari pendidikan. Makanya yang diusulkan naskah akademik ini adalah sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Jadi kebudayaan ditaruh di depan.
Yang ketiga tadi dibicarakan oleh Pak Ponco, kita semua bahwa kita sudah mengenali kerangka kurikulum itu adalah trimatra pendidikan, etika, kebangsaan, logika. Logika itu apa? Logika itu adalah literasi, matematik, dan sains. Nanti itu bisa dijabarkan lebih detail. Sayangnya di trimatra pendidikan itu kita dalam kondisi darurat. Ketika pertemuan pertama Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor, dan Kompas itu dikatakan darurat pendidikan. Berarti ketiga-tiganya ini kita dalam kondisi darurat. Nah, itulah pengantar dari saya. Itu masih ada yang harus kita bisa lagi. Nah, siang ini ada beberapa pembicara. Saya coba susun. Nanti yang pertama adalah Prof. Habib Abbas, karena beliau akhir-akhir ini menulis raport merah pendidikan. Wah, kalau raport merah itu karena pelaksanaannya atau dari undang-undangnya juga bisa. Itu kan kita ingin tahu, gitu kan, mana yang salah. Kemudian datang dari kota pahlawan, Prof. Mukhlas Samani. Kalau Prof. Habib Abbas itu adalah Ketua Senat Guru Besar UNJ. Beliau juga mantan pejabat publik ya sebelumnya. Sama juga dengan Prof. Mukhlas Samani dan juga pernah memimpin UNESA dan terakhir juga memberikan masukan untuk revisi undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut. Lalu ketiga, ini golongannya klaster yang tadi cukup provokator, adalah sahabat saya Al Muharram Ki Darman Jias. Beliau sejak 2010 itu sudah menulis di Kompas bahwa ini problem, gitu kan, RUU Sisdiknas. Jadi kita mendengar dari beliau apa, dan saya lihat tulisannya sudah mengkaji dari 3 undang-undang yang ada dengan detailnya. Setelah itu nanti melonjak, kita tidak meninggalkan perguruan tinggi. Nah, Prof. Laude sebagai mantan rektor, sekarang masih rektor ya Pak ya? Baru selesai. Sekarang Prof. Pertanian. Prof. Pertanian. Di sawah itu. Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia juga. Akan bicara dari sisi pendidikan tingginya. Jadi itulah tempat pembicara sore ini. Nanti juga ada tanggapan dari Mas Yudi. Ini juga dari saya, sudah ada di tempat saya dari Mas Nanang yang tadi ketakutan dengan batuk-batuk. Kemudian juga ada, saya minta juga sebenarnya yang akan hadir di sini Pak Uceng. Dan itu nama panjangnya siapa ya? Pak Husin, Kepala Bidang SMP, SMA Dinas Pendidikan. Tapi karena lagi darurat begini, ya, beliau ngirim masukan. Dan juga terakhir ini dari Bu Meli Kiong. Oke, untuk singkat waktu, kami persilahkan Prof. Habib Abbas